Purbalingga versus Probolinggo. Kota pegunungan versus kota pesisir. Siapa yang lebih terkenal? Halo teman-teman semua, balik lagi nih. Kita bahas nama-nama kota di Indonesia yang sering bikin kita ketukar. Kali ini, kita akan bedah Probolinggo dan Purbalingga. Pertama-tama, mari kita bahas dari letak geografi dan karakter kota. Purbalingga berada di Jawa Tengah, tepatnya di dataran tinggi Banyumas Raya. Dengan dialek ngapak khasnya, statusnya adalah kabupaten dan kota ini dikelilingi perbukitan. Sementara Probolinggo terletak di pesisir utara Jawa Timur, yang artinya masyarakatnya fasih berbahasa Jawa aksen Jawa Timuran. Statusnya kabupaten dan juga ada kota madya. Kota ini dikenal sebagai pintu gerbang menuju Gunung Bromo. Sekarang mari kita bahas sejarah singkat kedua kota ini. Purbalingga punya sejarah kuat sebagai bagian dari Kadipaten Banyumas dan berkembang lewat perdagangan agrikultur. Sedangkan Probolinggo sempat menjadi pelabuhan penting pada masa VOC dan kolonial Belanda. Dua kota ini tumbuh dari akar sejarah yang berbeda. Satu tumbuh di tanah tinggi dan subur, satu lagi tumbuh karena laut dan perdagangan. Dilihat dari segi ekonomi dan pendapatan, Purbalingga dikenal sebagai pusat industri wig dan bulu mata palsu terbesar di Indonesia dan diekspor sampai ke luar negeri. Industri knalpot Purbalingga juga sangat terkenal dan menembus pasar nasional. Sektor pertanian dan UMKM juga masih dominan. Ini adalah modal yang kuat untuk mendongkrak perekonomian lokal. PDRB per kapita kota Purbalingga pada tahun 2024 sekitar 32,15 juta rupiah. Sementara itu, Probolinggo lebih beragam. Ada industri perikanan, pertanian, pariwisata, perhotelan, kuliner, hingga transportasi di sana. Bahkan sektor energi. PDRB per kapita kota Probolinggo pada tahun 2024 sekitar 61,61 juta rupiah. Kemudian mari kita bahas sektor pendidikan dan IPM. IPM Purbalingga masih tergolong menengah, berada di kisaran angka 70,91 pada tahun 2024, dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Kota Probolinggo sekitar 77,79 dan Kabupaten Probolinggo 70,85, dan juga memiliki akses ke sekolah kejuruan maritim dan pertanian. Namun, kualitas universitas dan akses ke pendidikan tinggi dari kedua kota ini lebih banyak di luar kedua kota, membuat banyak pelajar merantau. Dari segi pariwisata, Purbalingga menawarkan destinasi wisata yang lebih berfokus pada keluarga dan rekreasi seperti Owapung Waterpark, Gua Lawa, Lembah Asri, dan bukit-bukit eksotis yang jarang diliput, serta udara yang sejuk, pemandangan asri, dan keramahan warganya adalah daya tarik utamanya. Sementara itu, Probolinggo juga punya keindahan alam yang memukau. Ada air terjun Madakaripura yang megah, pantai Bentar, hingga keindahan di bawah laut Gili Ketapang. Pokoknya, buat pecinta alam dan adventure. Selanjutnya kita bahas infrastruktur dan konektivitas. Probolinggo terletak di jalur utama Pantura dan dekat dengan tol Trans Jawa. Ini membuatnya lebih terhubung dengan kota-kota besar seperti Surabaya dan Banyuwangi. Purbalingga sempat kesulitan soal akses, tapi kini Purbalingga memiliki Bandara Jenderal Sudirman dan koneksi menuju jalur selatan nasional. Kemudian dilihat dari kehidupan sosial dan biaya hidup. Biaya hidup di kedua kota ini masih tergolong rendah dibanding kota besar. Tapi, Purbalingga sedikit lebih hemat karena banyak produk lokal diproduksi sendiri. Sementara Probolinggo cenderung naik akibat perkembangan ekonomi dan efek dari wisata Bromo. Untuk hunian dan kebutuhan pokok, Purbalingga masih lebih ramah kantong. Kota untuk masa depan, Purbalingga unggul dalam kemandirian industri lokal dan biaya hidup rendah. Probolinggo unggul dalam konektivitas, wisata internasional, dan variasi sektor ekonomi.
Keduanya punya potensi, tapi tantangan terbesar adalah bagaimana memaksimalkan sumber daya lokal dan menarik investasi. Jadi, kamu pilih tinggal di kota yang sejuk dan sederhana, atau kota pesisir yang dinamis dengan penuh peluang. Bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Tulis di komentar, kamu tim Purbalingga atau tim Probolinggo. Dan kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.